captionnya Habib Ja'far kalau nggak salah. Beliau tuh ngomong, beliau nulis 1 Rajab 2025. Nah, ngomongin Rajab, 1 Rajab apalagi kemarin berbarengan dengan pergantian tahun baru. Alhamdulillah. Nah, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyar syahron." Bahwasanya haram di sini biasanya orang itu mengartikan sesuatu yang tidak boleh. Akan tetapi di sini haram menurut bahasa kaidah Arabnya itu adalah suatu kehormatan, seperti itu. Kita itu butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Aja. Yang pertama itu Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, Sumal Muharram, yang ketiga itu Muharram, yang keempat Rajab. Nah, yang tiga ini ahlan semuanya para penonton obrolan pinggir kolam. Alhamdulillah kita kembali lagi di edisi kajian ngopi, ngobrol perkara Islam. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah sehat ya. Ini insya Allah semakin rame channelnya. Amin. Amin. Dan selanjutnya kemarin kan kita udah ngobrol panjang lebar tuh. Nah, kita mau ngomongin sesuatu yang relate atau peristiwa yang baru aja terjadi, yaitu kebanyakan nih orang-orang sekarang ya, apalagi anak muda itu tuh aneh sih ngeliatnya, captionnya Habib Ja'far kalau nggak salah. Beliau tuh ngomong, beliau nulis 1 Rajab 2025. Nah, itu tuh hal yang menarik seperti itu. Kenapa? Kenapa harus ada Rajabnya gitu? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Nggak tahu ya. Jadi gini, kalau ngomongin Rajab, 1 Rajab apalagi kemarin berbarengan dengan pergantian tahun baru. Alhamdulillah. Nah, jadi 1 Rajab itu atau bulan Rajab itu sendiri adalah merupakan salah satu bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Yaqulullah azza wa jalla, ini saya mengutip daripada kalamullah atau Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyar syahron." Bahwasanya bulan yang dibuat atau eh, di dibuat oleh Allah itu ada 12. Kita tahu semua gitu. Layak apa Komariah, sama seperti Komariah ataupun Syamsiah atau Masehi gitu. Bulan Hijriyah atau Masehi. Kemudian lanjutannya, indallah isna asyar syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, yang itu telah ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya atau Al-Qur'an dari terciptanya muka bumi dan juga langit, seperti itu. Minha. Nah, ini ada catatannya, minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tazlimu fihin anfusakum. Nah, ini ada 4 yang bulan haram. Haram itu kan kita itu haram-haram di sini biasanya orang itu mengartikan sesuatu yang tidak boleh. Akan tetapi di sini haram menurut bahasa kaidah Arabnya itu adalah suatu kehormatan, seperti itu. Nah, kenapa sih dihormati? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak tahu ya. Jadi gini, yang salah satunya udah di-spill tuh, satunya fala tazlimu fihin anfusakum. Dan janganlah janganlah kalian itu menzolimi diri kalian sekalipun gitu. Nah, itu cara salah satu kita kenapa bisa menghormati bulan Rajab, itu kita tidak boleh menzolimi diri kita. Kan makanya doanya Nabi Musa itu, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jadi emang kita kebanyakan zolim terhadap diri kita. Salah satu contohnya kita itu tidak menunaikan kewajiban kita. Kita itu butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Iya nggak? Contohnya gini, ketika Allah panggil kita nggak mau dengar, itu belum tentu kita yang nggak mau. Bisa aja Allah yang nggak mau ketemu kita. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Dan Ashhurul Haram tadi kan ada 4. Ada 4 apa aja? Yang pertama itu Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, Sumal Muharram, yang ketiga itu Muharram, yang keempat Rajab. Nah, yang 3 ini berurutan dan yang satunya ini sendirian, single dia. Jadi dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, ada beberapa riwayat mengatakan ketika bulan ini disendirikan,
Itu makanya dia spesial kayak gitu. Itu ada riwayatnya seperti itu. Dan faidah bahwasanya faidah qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, bahwasanya telah berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wa qala Qatadah fi qoulihi ta'ala fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, bentuk zolamnya itu gimana sih? Tadi kan udah di-spill bahwasanya Nabi Musa aja doanya seperti itu gitu. Ini bentuk zolimnya itu seperti apa gitu. Inna zulma fil asyhuril haram a'zamu khati'atin wa wizran minaz-zulm fi ma siwaha. Bahwasanya ketika kita melakukan kezoliman di dalam bulan haram, di dalam bulan haram salah satunya Rajab, itu akan diganjar a'zam. Itu lebih besar ganjarannya maupun dalam keburukan ataupun kebaikan contohnya. Ya, jadi gini, minaz zulmi fi ma siwaha, bahwasanya a'zamu khati'atin wa wizran minaz zulmi fi ma siwaha. Kalau semisalnya kita melakukan keburukan, nauzubillah min dzalik, itu di luar bulan haram, itu dihitungnya satu kali. Kalau di bulan haram ini bisa didobel kayak gitu. Dan begitu pula dengan kita melakukan kebaikan. Itu salah satu bentuk kehormatan bulan Rajab. Nah, ini mungkin teman-teman semuanya belum pada tahu. Dan kalau bulan Rajab itu H-60 biasanya. Kalau jadi kemarin kan biasanya kita udah H-min berapa, H-100, sekarang udah mulai mendekatkan diri kepada bulan Ramadan seperti itu. Wa in kana zulma ala kulli halin aziman walakinallah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Bahwasanya ya emang suatu kezoliman itu pasti ganjarannya itu juga sebuah dosa yang besar. Tapi ketika Allah menghendaki di bulan haram ini lebih besar, itu kehendaknya Allah seperti itu. Makanya untuk kita untuk berusaha selalu terjaga daripada kezaliman itu sendiri. Seperti itu. Kemudian waqala Sayyidina Ibnu Abbas, bahwasanya telah berkata Sayyidina Ibnu Abbas, itu innal hasanata fiha fil asyhuril haram tada'uf katada'ufil sayyi'at. Nah, tadi yang Anda bilang bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas itu mengatakan sesungguhnya pekerjaan baik di bulan haram itu dilipat gandakan juga seperti pekerjaan yang tidak baik seperti amal buruk. Kemudian nih, kenapa sih kita harus menghormati atau mengazimkan bulan haram seperti ini? Min kalamil Habib Muhammad bin Hadi As-Suggaf telah berkata bahwasanya Habib Muhammad bin Hadi As-Suggaf telah berkata, man qama bi hurmati Rajab, barang siapa yang mendirikan atau menghormati bulan Rajab, waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Bahwasanya dia akan terus dilanjutkan untuk menghormati bulan Sya'ban selanjutnya. Nah, maksud bentuk penghormatan ini seperti apa? Bentuk penghormatan ini adalah kita diteruskan dalam perbuatan baik seperti itu. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Dan ketika kita udah ya menghormati bulan Sya'ban, kita juga akan dihormati di bulan Ramadan seperti itu. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan. Nah, ini hadiahnya. Ketika kita sudah melatih diri kita di 2 bulan pertama, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kita sudah bisa terbiasa menghormati bulan-bulan yang mulia ini, Allah akan jaga kita atau Allah akan hormati kita. Kita jaga dari perbuatan yang zalim, perbuatan yang maksiat, itu dari Ramadan sampai Ramadan lagi. Mau apa kagak? Ah. Kemudian ma balagha ahlul mahabbah wal irfan, dan kemudian ketika kita sudah biasa terjaga, insya Allah kita akan masuk ke dalam golongan para solihin dan orang yang mencintai. Ahlul mahabbah itu mungkin bisa dikatakan para wali Allah seperti itu. Dan ini gini, Hilmi biasanya tuh kalau gini kita apa cerita ini ya, spill tipis-tipis cerita, jadi sharing cerita. Alhamdulillah kan Hilmi tadus ini mah lulusan Yaman Tarim Al-Ahqaf. Jadi gini Bang, biasanya itu kalau satu Rojab itu emang kalau ahlu tarim sih biasanya emang ada jadwal fa'aliyat atau setiap bulan Hijriah itu ada agenda pekerjaannya gitu. Nah, yang di Rojab ini yang mau Hilmi spill itu biasanya satu Rojab kemarin tuh tanggal 1 itu paginya
itu melakukan maulid Syaraful Anam di Masjid Al-Mukhdar. Nah itu yang ajibnya itu kita melakukan maulid ba'da subuh. Setelah melakukan maulid biasanya kita ngucapin satu sama lain minal aidin wal faizin. Lah, emang kayak orang lebaran ya? Iya. Nah, kenapa begitu? Jadi karena filosofinya kita itu merupakan kalimat harapan, bisa dibilang kayak gitu. Dari 2 bulan sebelumnya atau H-60 sebelum menuju Ramadan, kita diharapkan untuk menjadi orang yang kembali suci secara fitrah seperti itu. Dan emang di sana itu udah terbiasa. Jadi yang tadi apa dikatakan juga bahwasanya Syahrul Rajab adalah Syahrul Azhar atau bulan waktunya kita untuk menuai kebaikan. Kita tanam tuh biji kebaikan. Kemudian bulan Sya'ban kita rawat, kita terbiasain lagi, kita latih. Dan bulan Ramadan kita udah bisa memanen hasil perbuatan baik kita. Contoh, kita udah biasa nih ngaji khotam gitu ya. Dan khotam maksudnya ngaji rutinan gitu, minimal setelah sholat 1 kaca. Itu dimulai dari bulan Rajab. Itu kita melatih diri kita untuk tadarus Al-Quran setelah sholat minimal 1 kaca. Insya Allah ketika kita udah terbiasa melakukan itu di dalam bulan Rajab, kemudian berlanjut ke bulan Sya'ban, insya Allah Ramadan kita minimal hatam 3 kali, Kang. Insya Allah mau kagak apa ya? Mau dong. Nah, jadi seperti itu. Bahwasanya Rajab itu Syahrul Bazar atau menuai, kemudian Syahrul Sya'ban itu Syahrul Syaki atau kita merawatnya atau menyiramnya, kemudian Ramadan itu Syahrul Hasad. Kita itu memetik hasil yang kita telah lakukan. Nah, makanya kita itu mengatakan minal aidin wal faizin apakah cuma di mulut atau jiwa kita benar-benar kembali kepada fitrah. Soalnya gini, biasanya nanti kalau ada materi Ramadan tuh kita ini puasanya ular atau puasanya kepompong. Puasanya kupu-kupu. Nah, itu filosofinya gini, Bang. Jadi kalau kalian mau milih puasanya ular, ya kalian cuman ganti kulit aja. Padahal hakikatnya tetap ular. Kayak gitu. Ular kan kalau lagi ganti kulit kan diem aja, lemes aja. Itu dia puasa tuh. Kita ini analogikan seperti itu. Nah, kemudian kalau ulat jadi kepompong, dia kan puasa, diem. Akan tetapi ketika dia kelar berpuasa atau dia diem di dalam kepompongnya, dia itu muhasabah diri dan upgrade dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik. Kayak gitu. Itu filosofinya gitu. Dan kalau kita mau tinggal kalian pilih nih. Tinggal kalian pilih. Kalian nanti kalau udah membiasakan diri dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu bisa gampang gitu. Bahasanya pemanasan lah ya. Kalau kita olahraga nggak pemanasan, pasti otot kaget ya kan. Nah, contohnya iya sama kayak kayak kita kebiasaannya itu nggak biasa tadarus. Ramadan coba genjot nih. Oke, mungkin semangat di awal. Coba lihat aja 5 hari 5 hari ke atasnya gitu. Ya kita lihat aja contohnya dari sholat taraweh gitu. Sholat taraweh awal-awal boy lah bocah kalau amin kan kenceng banget gitu ya. Ibu-ibu rame gitu, sampai dibuat kayak soft baru gitu. Lah kalau udah masuk 10 hari terakhir, udah masuk ke dalam musolanya ibu-ibu. Biasa begitu kan Pak ya? Iya begitu. Ya makanya ini Syahrul Rajab ini untuk pemanasan kita. Kalau kita mau menuju definisi minal aidin wal faizin ya seperti itu. Jadi emang masyarakat Ahlu Tarim itu mengatakan minal aidin wal faizin dari sekarang itu adalah harapan untuk mencapai diri yang ditekuni. Jadi Rajab juga itu merupakan salah satu bulan yang disunahkan kita untuk beristighfar kayak gitu. Dan juga ada beberapa amalan yang paling seringnya itu Rabbighfirli warhamni watub alayya, itu perbanyak. Karena ya tadi lagi balik ketika kita udah mau menghadapi sesuatu yang azim, tamu yang azim. Ramadan itu adalah
makhluk dan tamu yang agung gitu. Kita akan pertemukan dan kita harus menyiapkan. Contohnya kalau kita kedatangan tamu yang punya jabatan tinggi pasti kita udah repot gitu, udah masak, udah apaan, kayak gitu. Seperti itu kita untuk, menyiapkan diri, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin gini aja, jangan lupa ketika Hilmi jadi ingat bahwasanya hadis Nabi itu mengatakan, "Idza dakhala, syahrul Rajab." Qala Nabi, Nabi itu sering membaca, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan." Kita harus, "Ya Allah, semoga berkahkanlah bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan." Kayak gitu. Nah ini H-60 nih, biasanya orang kan dari H-100, tapi oke, kalau emang kita yang kemarin itu lupa, kita lalai, ayo nih mulai dari H-60 dari bulan Rajab, ayo. Itu makanya Nabi itu mendoakannya barik lana fi Rajab wa Sya'bana, bahwasanya berkahkanlah. Berkah itu kalau definisinya gini, kita itu melakukan sesuatu itu terasa lama gitu dan nyaman. Dan itu sebenarnya ada tipsnya. Contohnya, kita itu udah punya tartib. Tartib itu adalah kayak runtutan agenda. Contoh, pagi setelah subuh jangan tidur lagi. Ya jadwal. Jadi emang salah satu kita mendapatkan kebarokahan waktu. Ini nasihat buat kalian juga buat aneh gitu. Aneh juga kadang-kadang masih lalai, masih gini. Tapi emang tartibul waqt atau menertibkan waktu kita itu penting. Itu juga salah satu kunci sukses banyak ya pengusaha, banyak dai seperti itu. Dia tahu kapan untuk membagi waktunya. Dia tahu supaya jangan sampai kosong gitu. Makanya kalau Kiai Hilmi ngomong, kualitas seseorang itu dilihat dari waktu kosongnya. Dia ngapain? Bener apa kagak? Ya ntar coba nih maksudnya gini. Nih kalau kita ini untuk mengisi kekosongan kita membuat konten seperti ini dan juga membagi ilmu kepada kalian penonton dan kalian nonton, acara ini insya Allah itu pahalanya dapat, mengisi waktu kosong juga menjadi bermanfaat seperti itu. Jadi kualitas seseorang emang dilihat dari waktu kosongnya seperti itu. Dan barik lana fi Rajab wa Sya'bana, semoga diberkahkan di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Dan karena ya umur gak ada yang tahu Bang ya, seperti itu. Jadi makanya Nabi itu mengatakan, "Balighna, sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan ya yang suci." Wallahu a'lam bishawab. Mungkin, ini Ilmi ngutip kitabnya nanti ditulisin aja kali ya di bawah gitu. Mungkin sekian saja, kalau ada yang mau nanya tafadhol ini, mungkin tipis-tipis, satu satu 2 pertanyaan boleh yang mungkin mewakilkan para netizen, seperti itu. Ya deh, kalau untuk di bulan Rajab nih, tadi kan bahasannya soal Rasulullah. Nabi itu paling sering ngapain sunahnya atau yang dia lakuin ketika Rajab? Atau yang kalau enggak yang paling gampang deh kira-kira buat kita lakuin gitu. Kalau misalkan yang dilakuin Nabi kayaknya nggak bisa nih, terlalu berat buat kita deh. Kira-kira apa, Bi? Ya, pertanyaannya jadi apa sih yang kita kerjakan di bulan Rajab gitu ya kali ya? Jadi yang pertama tadi udah di-spill, itu kayak kita, eee, mengucapkan banyak beristighfar, seperti itu. Dan juga, kita membiasakan diri dalam kebaikan. Kita mengatur, pola hidup yang menjadi lebih baik, seperti itu. Ketika bulan Rajab datang dan ketika Ramadan, kita akan memanennya seperti itu. Kasratul istighfar fi hadzal syahril fadil. Kita harus membanyakan beristighfar, kayak gitu. Dan juga Nabi itu diriwayatkan itu, paling sering setelah Ramadan ya, itu berpuasa di bulan Rajab. Jadi, kan bulan Ramadan pasti sebulan full karena itu puasa wajib ya kan. Dan, eee, Nabi paling sering itu
puasa sunnah di bulan Rajab. Karena apa? Karena, syahrul syahrul Rajab yakfulu kasirun fihi yakfulun nas. Maksudnya au kama qol bahwasanya itu, banyak bulan Rajab itu dilalaikan. Jadi udah pada lupa aja gitu. Mungkin setelah Jumadil Akhir, dia lupa bahwasanya ini ada Rajab, padahal Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Dan oh ya, kenapa dinamakan bulan haram juga, Bang? Ini FYI ya, apa, for your information gitu. Itu karena tidak boleh terjadi di dalamnya pertempuran, seperti itu. Makanya sangat dihormati gitu. Ya, tidak tidak ada boleh pertumpahan darah. Itu seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau nanya? Iya. Alhamdulillah kita cukupkan pada kajian kali ini. Mungkin gini, untuk 60 hari ke depan, ayo kita memperbaiki diri, kita kejar lagi jadwal kita. Ya bahasanya ginilah, 1 Rajab 2025, New Year, New Me. Gitu kan ya, yang viral-viral ya. Maksudnya tahun baru adalah diriku yang baru. Ayo kita coba dalam hal yang positif kayak gitu. Karena berkah bulan Rajab, resolusi 2025 kayak gitu. Itu bahasa-bahasa anak Gen Z lah. Ya mungkin, sekian, semoga kalian mendapatkan manfaat yang berlimpah walaupun agak agak ngelindur gitu. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Ya mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.